Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri Alwan Afitrian dengan NPM 205060067, Raihan Lestari dengan NPM 205060051, Dila Gustania 205060075, dan Julia Aprianti 205060080. Di sini kami akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah berbentuk makalah. Apa itu karya tulis ilmiah? Pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Dan ciri-ciri dari karya tulis ilmiah ialah 1. Reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dan karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dalam bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. 3. Tidak emotif. Artinya, karya tulis ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya tulis ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah yang keempat, menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku agar pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapasitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang keenam, bersifat dekoratif, yang artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh yaitu terdapat koesi, harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya yang bersifat tidak bertele-tele. Yang kedelapan, bersifat objektif, yang artinya harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Dan yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif, agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang terus berputar-putar. Saya Raihan Lestari dengan NPM 2050651. Tujuan karya tulis ilmiah. 1. Menjadi transformasi pengetahuan bagi sekolah atau institusi di perguruan tinggi dengan masyarakat atau bagi peminatnya. 2. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian secara benar dan teratur. 3. Membuktikan potensi dan wawasan yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah. 4. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. 5. Sebagai wahana melatih pengungkapan pikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis. Fungsi karya tulis ilmiah. 1. Fungsi untuk pendidikan yaitu memberikan pengetahuan dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya, karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. 2. Fungsi untuk penelitian yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan untuk mempraktekkan prosedur ilmiahnya. 3. Fungsi fungsional yaitu sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan sebagai bahan pustaka dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada jenis karya tulis ilmiah berbentuk makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini biasanya bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua, ada jenis karya tulis ilmiah berbentuk artikel. Dalam konteks jurnalistik,
Karya tulis ilmiah berbentuk artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dalam sudut pandang ilmiah, artikel merupakan karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam sebuah jurnal ataupun kumpulan artikel-artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga, ada jenis karya tulis ilmiah berbentuk skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi biasanya memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan pada teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Selanjutnya, ada karya tulis ilmiah berbentuk kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Lalu ada jenis karya tulis ilmiah berbentuk tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang terakhir ada jenis karya tulis ilmiah berbentuk disertasi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau yang akan meraih gelar doktor. Disertasi ini dapat mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan, silakan diajukan atau mengisi forum diskusi yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.